Halo Sobat DM, selamat berjumpa lagi di channel Dongeng Mistis. Cerita kali ini mengisahkan pengalaman seorang penebang liar yang dibawa ke istana siluman penguasa salah satu wilayah hutan di Jambi. Sebelum mengikuti ceritanya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya untuk notifikasi cerita berikutnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita ikuti kisahnya. Demi mencari nafkah untuk ibunya yang sudah lama menjadi seorang janda yang miskin, Herman rela bekerja sebagai penebang liar dan tinggal berbulan-bulan di dalam hutan yang jauh dari pemukiman manusia. Herman bersama teman-teman satu timnya harus membuat bedeng di dalam hutan sebagai tempat tinggal mereka. Suatu siang selesai beristirahat, Herman berniat kembali ke lokasi penebangan. Baru beberapa langkah meninggalkan bedeng, dia melihat seorang gadis muda dan cantik yang sedang berjalan sendirian di depannya. Karena merasa keheranan, Herman akhirnya mencoba untuk bertanya, "Mbak, mau kemana?" Gadis cantik itu menjawab, "Saya mau pulang ke rumah, Bang." Mendengar penuturan si gadis, Herman pun semakin keheranan. Dan lalu dia berkata, "Loh, memang di sini ada rumah? Ini kan hutan belantara, Mbak." "Ya, kalau abang nggak percaya, ayo ikut saya, nanti saya tunjukin," kata si gadis itu dengan gaya yang sedikit menggoda. Karena rasa penasarannya yang besar, Herman akhirnya mengikuti ajakan gadis itu. Herman berjalan menyusuri hutan sambil asik berbincang-bincang dengan gadis itu. Dia seperti terhipnotis dan tidak menyadari bahwa dirinya berada di hutan yang lebat. Dia merasa bahwa jalan yang dia lalui bukan seperti hutan rimba. Sampai beberapa saat kemudian, dia benar-benar terkejut karena di hadapannya tampak sebuah bangunan yang sangat megah. Bahkan ketika memasuki halaman rumah yang luas dan asri itu, Herman melihat sejumlah pemuda yang tampan rupawan memberi hormat kepada mereka. Di sini Herman mulai sadar bahwa gadis cantik itu pasti seorang putri raja, penguasa hutan belantara. Keyakinan itu semakin kuat setelah dia berada dalam ruangan yang megah dan mewah. Sejumlah wanita cantik datang menghampiri Herman. Mereka berpakaian seperti dayang-dayang dan mempersilahkan Herman untuk duduk. Herman melihat gadis yang dia antar tadi masuk ke salah satu ruangan. Sesaat kemudian, dia keluar dengan ditemani sepasang laki-laki dan perempuan yang tampak lebih tua dari si gadis tersebut. Herman akhirnya mengetahui bahwa mereka adalah orang tua dari gadis tersebut. Dari kedua orang tua itu, Herman baru tahu bahwa si gadis ternyata memiliki panggilan putri. Putri kemudian memperkenalkan Herman kepada kedua orang tuanya. Lalu, dengan sikap yang manja, Putri menyatakan kepada ayahnya bahwa dia menyukai Herman. Mendengar pengakuan putrinya yang cantik jelita itu, sang ayah lalu menghampiri Herman. "Nak, apakah kamu mau menikah dengan putriku?" tanya sang ayah. "Oh iya Pak, tentu saya mau," jawab Herman dengan kegirangan. Saat itu, Herman seperti sudah kehilangan kesadarannya. "Baiklah, persiapkan dirimu, karena beberapa hari lagi pesta pernikahan kalian akan dilangsungkan," jelas sang ayah. Setelah pertemuan itu, Putri mengajak Herman ke ruang makan. Tampak sudah tersaji aneka makanan yang sangat lezat. Meski belum merasa lapar,
Herman tidak bisa menolak untuk mencicipi hidangan itu. Setelah merasa cukup, Putri lalu mengajak calon suaminya itu ke taman dan berbincang-bincang. Herman sempat kaget karena dia melihat ada beberapa ekor macan belang berada di sekitar mereka. "Jangan takut, macan itu tidak galak dan tidak akan mengganggu kita," jelas si Putri. Setelah puas berbincang di taman, Putri lalu mengajak Herman ke kamarnya yang indah. Putri merebahkan diri di ranjang sehingga membuat Herman menjadi salah tingkah. "Ayo sini tidur-tiduran," ajak Putri dengan manja sambil menarik tangannya. Mereka berdua berbaring di atas kasur yang sangat empuk dan terasa sangat nyaman sekali. Apalagi selama ini Herman telah berbulan-bulan harus tidur di bedeng yang hanya beralaskan triplek yang keras. Herman merasa sangat senang sekali dan ingin rasanya memejamkan matanya sambil merasakan kembali nikmatnya tidur di atas kasur yang empuk. Herman melihat ke arah Putri yang tiba-tiba bangun dari kasurnya. Lalu dia melihat Putri tampak sedang melucuti pakaiannya sendiri satu demi satu. Putri lalu secara terang-terangan mengajak Herman untuk melakukan hubungan suami istri. Sebagai lelaki muda yang normal, tentu nafsu birahi Herman sebenarnya bergemuruh seperti air yang mendidih. Jantungnya pun berdebar sangat keras. Namun, belum sempat dia melepaskan pakaiannya, dia teringat akan pesan ibunya agar tidak melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang belum resmi dinikahinya. Karena itu merupakan salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Tuhan. Mengingat pesan itu, Herman segera sadar dan menolak dengan tegas permintaan Putri. Meskipun demikian, Putri masih berusaha merayunya dan menggodanya dengan berbagai cara. Beruntunglah Herman, si pemuda desa yang polos itu, tidak mau mengumbar nafsunya. Melihat keteguhan calon suaminya, Putri lalu mengajak Herman untuk keluar dari kamar. Di suatu ruangan yang megah, ayah Putri lalu memanggil dan membawa Herman ke dalam sebuah ruangan khusus. Ayah Putri menjelaskan bahwa ada hal yang ingin dibicarakannya berdua dengan Herman. "Nak, ternyata kamu adalah seorang yang teguh beriman dan tidak gampang tergoda hawa nafsu. Karena itu, saya sangat hormat dan kagum kepadamu. Kamu sama sekali tidak layak hidup bersama kami di sini. Untuk itu, saya memperkenankan kamu untuk kembali ke duniamu. Sebagai bekal di perjalanan, saya memberikan batu cincin ini kepadamu. Peganglah, hanya ini yang bisa kami berikan," kata ayah si gadis seraya menyodorkan batu cincin yang warnanya hitam kecoklatan. Meski tidak dapat mengerti sepenuhnya apa maksud dari calon mertuanya itu, Herman tetap menerima batu cincin yang diberikan kepadanya dan memasukkannya ke dalam kantong celananya. Setelah itu, ayah si gadis meninggalkannya sendirian di ruangan yang luas dan terang benderang itu. Anehnya, setelah ayah si gadis hilang di balik dinding, mendadak suasana berubah menjadi gelap gulita. Herman merasa panik dan kaget. Dia berteriak-teriak memanggil Putri dan penghuni istana lainnya. Namun, tidak ada seorang pun yang menyahut. Dalam keputusasaannya, tiba-tiba Herman tersadar bahwa selama ini ternyata dia berada dalam perangkap makhluk halus penguasa hutan kerinci. Menyadari hal itu, dia hanya dapat berdoa mengharap pertolongan Tuhan.
Tiba-tiba dia melihat sebuah titik terang, yang ternyata itu adalah sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah lubang kecil. Herman bergegas merogoh pinggangnya dan mengambil golok yang selalu terselip di sana. Dengan sekuat tenaga, dia mengeruk lubang tadi sehingga berhasil membuat lubang yang cukup besar dan bisa menjadi jalan keluar tubuhnya. Ternyata selama ini dia berada di rongga pohon beringin raksasa yang sudah tua. Dengan penuh ketakutan, dia keluar dari lubang pohon yang berada di tengah hutan tersebut. Untunglah pada saat itu sedang siang hari. Herman pun teringat dengan teman-temannya. Tapi sampai lama berjalan, dia tidak menemukan tanda-tanda lokasi mereka bekerja. Merasa tersesat, dia pun berteriak-teriak dengan harapan teman-temannya dapat mendengarnya. Namun teriakannya itu hanya ditelan rimba. Menjelang malam, Herman sudah merasa putus asa dan pasrah dengan keadaannya. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh kemunculan macan besar di hadapannya. Merasa ajalnya sudah tiba, dengan pasrah dia berkata kepada macan itu, "Kakek, kalau memang mau makan saya, silahkan." Tapi binatang buas itu malah berbaring di sampingnya sambil menjilati ujung celananya. Entah kekuatan apa yang menyuruh Herman secara spontan naik ke punggung sang macan. Setelah Herman berada di punggungnya, macan itu bangkit dan berjalan beberapa langkah. Herman kembali kaget, sebab hanya dalam sekejap mereka telah sampai di pinggir jalan raya yang biasa dilewati angkutan dari dan menuju ke ibu kota Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru. Dengan rasa haru yang sangat dalam, Herman mengucapkan terima kasih kepada macan yang telah menolongnya itu. Saking girangnya, dia sampai menciumi binatang buas itu berkali-kali. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya sebuah bus yang menuju ke Pekanbaru terlihat melewati jalan itu. Herman lalu menumpang bus tersebut, dan dari jam tangan salah satu penumpang diketahui kalau pada saat itu sudah pukul 10 malam lewat. Esok harinya, sesampai di kota Pekanbaru, Herman langsung menuju ke kantor bosnya yang menjadi pengusaha penebang liar itu. Melihat kehadirannya yang tiba-tiba, beberapa orang yang mengenalnya merasa kaget bercampur gembira. "Kamu sudah 3 bulan dinyatakan hilang di tengah hutan," jelas salah satu dari orang-orang itu. Mendengar perkataan orang tersebut, Herman merasa kaget, sebab berdasarkan perasaannya, dia hanya sehari saja berada di istana siluman tadi. Setelah kejadian itu, Herman akhirnya merasa kapok dan tidak mau lagi untuk bekerja di hutan sebagai penebang liar. Baik Sobat DM, begitulah cerita yang pernah dialami Herman saat dia bekerja sebagai seorang penebang liar di hutan Kerinci. Semoga cerita ini bisa menghibur sobat semua, dan semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Terima kasih.